Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita untuk menuju gerbang kemerdekaan. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia karena putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya telah dapat berita menggembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita gembira tersebut dari radiologi luar negeri, maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Biar saya perjelas, jadi Jepang sekarang sudah tidak berkuasa lagi karena telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baiklah, saya mengerti. Jadi bagaimana jika kita meminta bantuan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Memang waktunya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan semua hal ini. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan itu diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itulah, marilah kita untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan ini kita yang akan menyusun sendiri. Cepat sekali, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahu kabar ini. Saya dan lainnya akan menyuruh golongan muda untuk membantu merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa ada Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh iya, ada keperluan apa ya? Ada hal yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Sebentar, saya panggilkan kamu masuk dulu ya. Karena datang mencari, ingin berbicara penting katanya. Baiklah, akan saya temui. Ya, silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada yang kalian ingin bicarakan. Perihal apa itu? Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, otomatis telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Maka dari itu, kemarin kami mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin saya usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lama lagi. Ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya akan kita dapat bila kita seleksi proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang sudah tidak berkuasa di Indonesia lagi. Jadi, untuk apa kita menyanyiakan kesempatan ini? Nanti saja, setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang akan mengetahui tentang kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, kami tidak ingin merdeka oleh Jepang.
Baiklah, berikan saya waktu untuk bicara kepada golongan tertua. Baiklah, kalau begitu kami pamit dulu. Karena saling mempertahankan pendapat, keempat orang golongan muda pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu Soekarno meminta golongan tua untuk ke kediamannya. Bagaimana ini, Bu? Para pemuda mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Tetapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkannya semua dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana menghadapi para sekutu yang hendak menguasai kembali negeri ini. Selain itu, masalah dalam musyawarah kemerdekaan dalam sidang rapat PPKI pada 18 Agustus mendatang. Jadi gimana ini, Bu? Ya, lagi pula mereka masih muda dan cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita bisa mempersiapkan dan memperbenarkan jika bagaimana nanti kalau semuanya berantakan. Baiklah, Bung. Berarti kita semua telah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara para golongan tua hingga mengikuti kemauan kita. Bagaimana kalau kita asingkan saja Bung Karno dan Bung Hatta keluar daerah Jakarta agar terhindar dari pengaruh Jepang? Tapi gimana ya? Bagaimana jika kita ke Rengas Dengklok, di sana keamanan terjamin? Ya, bagus. Saya setuju dengan itu. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum. Kalau ini Jadi begini, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Hatta, Karno? apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancaran kami, Bung. Ini semua demi keselamatan. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bu. Bukankah Soekarno sudah mengatakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kita harus menunggu PPKI. PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita terlalu masih dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana jika perkataan Jepang adalah janji manis belaka? Apa yang Anda harus lakukan? Tidak selamanya kita harus menunggu janji Jepang. Itu kita harus memproklamasikan sekarang juga. Ini demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu dan penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka harus bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara-saudara setelah marilah kita membicarakan semua ini dengan kepala dingin. Sukarni, tolong lepaskan ikatan Bung Karno dan Bung Suhut tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Hatta, tolong ikuti saya. Saya mengerti pertimbangan Anda berdua tentang proklamasi yang kami belum mempertimbangkan dengan baik. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apakah yang mereka bilang itu dan saya mendukung mereka? Tetapi apakah kita bisa dan bisa untuk melakukannya? Asalkan kita berusaha bersama, kita pasti bisa melakukannya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang atau sekutu yang menerima proklamasi kita. Lalu, bagaimana Bung Karno? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Kacamata kemana? Ibu. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan
17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di Rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Baik, saya akan panggilkan terlebih dahulu. Maaf, ada apa ya Bu? Maaf mengganggu. Malam kami butuh tempat membicarakan hari kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Apakah benar begitu? Kalau begitu, silakan masuk. Baik, terima kasih Laksamana Maeda. Sebelumnya, saya turut berbahagia mendengar kabar ini. Silakan pergunakan apa yang kalian ingin butuhkan. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Baik, sebentar saya akan ambilkan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa di sana. Bagaimana dengan tanda tangan naskah proklamasi ini? Menurut saya, naskah proklamasi ini sebaiknya tidak ditandatangani oleh PPKI karena PPKI buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi bahwa proklamasi dilaksanakan tidak dengan campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang berpendapat untuk melaksanakan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini? Seperti ketika mereka mendatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh meniru dari bangsa yang lain. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain, Bu. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena berkat ini bangsa Indonesia berarti atas nama bangsa Indonesia. Dan saya juga menyusul agar bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Usulan yang bagus, bagaimana pada hadirin? Setuju, Bu. Tolong Anda ketik proklamasi ini. Apakah ada mesin ketik di rumah ini? Oh ada, mari ikuti saya. Setelah usai perundingan di Rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemani saya selalu di masa-masa yang sulit ini. Oh ya, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya. Oh ya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana kalau ibu saya yang menyahit benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang lainnya ada kain merah dan kain putih saja. Lantas bagaimana? Tentu saja, kalau begitu, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide bagaimana jika kita namakan benderanya Sangsaka Merah Putih? Baiklah Bu, kita akan menamakannya Sangsaka Merah Putih. Ya udah, Bapak bersiap sana dulu untuk mempersiapkan proklamasi besok. Iya Bu.
Putri-putri, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan kita. Baik Bung, saya akan mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Siap Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluhan tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Gelombang aktivitas untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap bangsa dan mengambil sikap dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan sebulatan tekad itu. Dengarkanlah berproklamasi kami. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain disegerakan dengan cara seksama dan dalam sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17